Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali ke video pembelajaran IPS kelas 7 semester 2. Nah, kita lanjutkan ke part 2 ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini di part 2 ini kita lanjutkan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Untuk itu silahkan disaksikan video kali ini. Baik, yang kelima adalah Kesultanan Makassar atau Goa Talo. Nah, awal mulanya Kesultanan Makassar ini berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Jadi ada dua kerajaan ya. Kedua kerajaan ini bersepakat untuk bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talonya sendiri menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, Kerajaan Goa berganti nama menjadi Kesultanan Makassar. Oke, awal mulanya berawal dari itu, sehingga Islam lalu menjadi Kesultanan Makassar. Nah, lokasinya terletak di Sulawesi Selatan. Awalnya bernama Kerajaan Goa Talo tadi ya. Nah, berdiri pada tahun 1528 Masehi, dan sultan-sultan yang terkenalnya adalah pertama ada Sultan Hasanuddin, terkenal dengan ayam jantan dari timur dan merupakan ini masa kejayaannya. Dan selanjutnya ada Raja Aru-Palaka dari Bone. Nah, saat pemimpinan ini Raja Aru berkhianat dengan bersekongkol dengan VOC Belanda. Dan perekonomiannya sendiri berkembang menjadi pusat perdagangan dan penghubung antara Malaka, Jawa, Maluku hingga luar negeri. Dan peninggalan yang masih terlihat saat ini adalah Benteng Fort Rotterdam, Benteng Soba Opu, Makam Sultan Hasanuddin, dan Masjid Katangga. Untuk keruntuhannya, Kesultanan Makassar pada tahun 1660 Masehi terjadi perang karena persaingan dagang antara Kesultanan Makassar dengan Raja Bone yang mendapat dukungan dari VOC atau Belanda. Nah, dalam perang ini Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya dalam perdagangan yang dimonopoli VOC yang sangat merugikan sehingga membawa kemunduran Makassar itu sendiri. Selanjutnya adalah Kesultanan Mataram. Berlokasi di Jawa Tengah, bisa dilihat pada peta sebelah ya, berada di Jawa Tengah. Nah, berdiri tahun 1575 Masehi dengan sultan-sultannya yaitu Sutawijaya yang merupakan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Sayadin Panatagama dan merupakan seorang pendiri dari Kesultanan Mataram. Yang kedua adalah Mas Jolang. Lalu selanjutnya diturunkan oleh Sultan Agung Haryakra Kusuma. Nah, saat Sultan Agung ini merupakan masa kejayaan dari Kesultanan Mataram. Karena apa? Karena Sultan Agung berhasil memperluas wilayah sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Nah, untuk terakhir adalah Sultan Amangkurat. Nah, Kesultanan Mataram saat Amangkurat ini mengalami kemunduran karena masuknya Belanda untuk menguasai tanah Jawa. Untuk perekonomian sendiri terkenal dengan agrarisnya, terutama untuk komoditi berasnya. Selain itu juga ada kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Selain itu juga berhasil mengembangkan kebudayaan dengan perpaduan antara budaya Islam dan Hindu Jawa. Untuk keruntuhannya sendiri, saat Kesultanan Mataram ini pada sultan terakhir yaitu Amangkurat menjalin hubungan dengan VOC Belanda. Akibatnya mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta jadi Mataram bagian barat dan Kesultanan Surakarta Mataram bagian timur yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti itu tahun 1755 Masehi. Jadi perlu diingat, Perjanjian Giyanti ini menghasilkan perpecahan pembagian kekuasaan dari Kesultanan Mataram, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta di barat dan Surakarta di timur. Nah, peninggalannya adalah adanya Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultoni Pelosok Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepaten Solo, serta adanya batas administrasi wilayah dan aksara Hanacara.
Yang ketujuh adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Jadi awal mulanya masuknya Islam ke Maluku kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Untuk lokasinya sendiri berdiri di Kepulauan Maluku. Saat itu muncul 4 kesultanan yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan yang dikenal dengan nama Maluku Keiraha atau Maluku di 4 kesultanan. Untuk ekonominya sendiri, Ternate Tidore merupakan penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan Ternate merupakan wilayah yang paling maju di antara kesultanan yang lain sehingga menarik banyaknya pedagang. Kemajuan Ternate menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Akibatnya muncul 2 persekutuan yang bersaing, yaitu Uli Lima yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Nah, Uli Lima ini terdiri atas 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Untuk Uli Siwa terdiri atas 9 daerah, yaitu Tidore, Jailolo, Makyan, Sosiu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Nah, perlu diketahui, jadi tidak Portugis masuk Maluku dan bekerja sama dengan Ternate, sedangkan tidak lama kemudian Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Nah, kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut makin memperuncing keadaan hingga terjadinya perseteruan 4 pihak, yaitu Ternate Portugis dan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa. Nah, berdasarkan isi perjanjiannya, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berupaya menguasai Maluku sehingga mendapat perlawanan dari masyarakat Maluku itu sendiri. Nah, untuk sultan-sultannya sendiri yaitu Sultan Hairul dari Ternate berusaha mengusir Portugis tetapi gagal. Lalu ada Sultan Ba'aullah tahun 1975 Masehi. Saat itu benteng Portugis di Ternate direbut. Kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Bebasnya Maluku sendiri karena adanya bangsa asing yang tidak berlangsung lama. Tahun 1905 Masehi, VOC Belanda menduduki Ambon dan berusaha menguasai Maluku, tetapi Belanda mendapat perlawanan sengit dari Maluku. Di antara perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Nuku dari Tidore. Nah, untuk peninggalan sendiri ada makam Sultan Ba'abullah dan Masjid Ternate serta Keraton Tidore. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah Kesultanan Banjar. Jadi awal mulanya Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Nah, ketika Nagara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raja Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Nagara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Nah, singkat cerita, Demak memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, akhirnya kerajaan Banjar menang melawan Nagara Daha. Sesuai dengan perjanjiannya, seluruh rakyat Banjar akhirnya masuk Islam. Nah, lokasinya berada di Kalimantan Selatan. Untuk berdirinya pada abad ke-16. Dan sultannya yang kita tahu tadi ada Raden Samudra, yaitu raja pertama bergelar Sultan Suryanullah atau Suryansyah. Nah, yang kedua diturunkan oleh Pangeran Antasari. Pangeran ini berperan perlawanan kerajaan Banjar karena Belanda memaksa untuk memonopoli kerajaan ini. Untuk keagamaannya, pada Kesultanan Banjar terdapat ulama terkenal yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Atas biaya Kesultanan Banjar pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu dan sekembalinya ke Nusantara mengajarkan Islam di Banjar. Nah, kitab yang ditulisnya adalah Sabil Al-Muhtadin. Untuk politiknya, pada abad ke-17, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat sehingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya atau Madura, dan Mataram. Dan ekonominya sendiri terkenal akan kegiatan perdagangan dengan komoditi lada. Terakhir, untuk keruntuhan dari Kesultanan Banjar ini, jadi saat itu masa Sultan Adam Al-Wasik tahun 1857 Masehi karena campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan Banjar. Oke. Cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang kalian simak
dari video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.